Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Haleluya, Shalom, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur malam hari ini boleh kembali memberkati setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun. Dan itu harapan kita bersama, itu doa kita bersama. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan, di tengah-tengah masa pandemik ini kita perlu juga jaga kesehatan. Iya kan, bagian kita jaga kesehatan. Tapi di sisi lain kita pun harus hidup berserah, hidup bergantung, hidup mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena dengan kita mengandalkan Tuhan, hati kita tenang. Dengan kita mengandalkan Tuhan, kita tahu segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan dengan mengandalkan Tuhan, kita mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, malam hari ini masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru, yang selama 25 menit ke depan saya akan sharing firman buat setiap kita. Kerinduan kita Tuhan menguatkan melalui firman-Nya. Kerinduan kita firman Tuhan ini mendapat tempat di hati setiap kita. Dan pada akhirnya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang indah, hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Allah buat dan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau malam hari ini kembali kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu terang bagi jalan-jalan kami. Sehingga di luar Tuhan kami nggak bisa buat apa-apa. Firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami. Pada akhirnya kami perlu firman Tuhan. Kami perlu pewahyuan dari Tuhan. Karena itu Bapa bicara bagi masing-masing kami. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah. Beri kekuatan buat yang lemah. Beri penghiburan bagi mereka yang memerlukan penghiburan. Dan malam hari ini akan menjadi malam lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau sharing satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik berserah. Iya kan, karena orang yang berserah kepada Tuhan tidak ada kata menyerah dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kita hidup berserah. Kalau kita hidup berserah, kita mengerti Tuhan boleh izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi firman-Nya jelas mengatakan bahwa ujian, masalah, pencobaan, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin saudara. Itu sebabnya mari kita renungkan firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima dan sampai dengan ayat yang ketujuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ketujuh. Perhatikan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Jadi ada tiga, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Di ayat 5 saja ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita harus serahkan hidup kita kepada Tuhan. Iya kan? Ada suami-suami yang lihat istrinya kepala batu, istrinya nggak mau tunduk, istrinya masih memberontak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berperkara. Karena prinsipnya begini, kita nggak bisa mengubah hati istri kita. Demikian pula sebaliknya. Istri engkau lihat ada suami yang kasar, engkau lihat ada suami yang mulai tertarik dengan wanita lain, ada suami yang mulai tidak pulang ke rumah, tidak ada kasih kabar. Nah, kita serahkan aja hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita hanya fokus kepada masalah kita akan lemah, saudara. Tidak sedikit anak-anak Tuhan mulai berkata, pendeta saya capek, pendeta saya lelah, pendeta saya udah mulai jenuh ikut Tuhan, ikut berdoa. Tapi justru yang terjadi malah seperti ini, berbalik dari apa yang saya doakan. Izinkan saya sebagai hamba Allah malam hari ini mengingatkan saudara, belajar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan.
Amin. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka ada tahapan selanjutnya. Apa tahapan selanjutnya? Percaya kepadanya. Kita nggak bisa bilang, saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi kita mulai meragukan apa yang kita sudah bawa kepada Tuhan. Makanya Yesus bilang kan, apapun juga yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah, bukan akan, saudara, menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus sedang mengajarkan bahwa kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita membawa hidup kita kepada Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Tuhan akan berperkara. Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah. Makanya jelas firman Tuhan katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya. Yakni rancangan hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi Tuhan mengerti, Tuhan tahu bahwa Tuhan sejatinya tidak akan pernah salah membawa jalan-jalan dalam hidup kita, mengarahkan kita ke dalam jalan-jalannya Tuhan, ke dalam rencana-rencana Tuhan. Tapi yang seringkali menjadi permasalahan, kita kurang percaya. Iya kan? Sehingga akhirnya kita bertindak sesuka-sukanya kita bertindak pakai dengan kekuatan kita lupa bahwa sebelumnya kita udah menyerahkan. Tuhan, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi di sisi lain, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai khawatir. Itu sebabnya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang sulit tidur di tengah malam. Kenapa? Karena udah mendoakan masalahnya, udah mendoakan pergumulannya. Namun ketika mau tidur, ketika menutup mata, dipikirin, saudara. Waduh, itu kan sama aja orang kayak mau ngasih sesuatu ke seseorang tapi masih diingat-ingat gitu kan. Masih tarik ulur, aduh nggak usah deh, aduh gue terima aja nih, gue ambil aja nih. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita udah serahkan hidup kita sama Tuhan, kita udah serahkan masalah kita sama Tuhan, udah percaya aja. Amin. Kalau kita percaya berarti maksudnya apa? Jangan bimbang. Alkitab bilang kalau engkau bimbang, engkau tidak akan pernah mendapatkan apapun. Alkitab bilang kalau orang mendua hati tidak akan tenang. Ah itu lihat. Orang tidur malam susah. Kenapa? Karena nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena mendua hati. Di sisi lain dia udah menyerahkan suaminya kepada Tuhan. Tapi di sisi lain dia masih mikir, aduh gimana ya? Tuhan sanggup nggak ya pulihkan rumah tangga saya? Aduh gimana ya? Pandemik ini sampai kapan ya? Aduh gimana ya toko saya? Padahal kita udah berdoa, Tuhan. Saya percaya kalau berdoa, saudara, waduh berapi-api. Saya percaya bahwa Tuhan akan buat mujizat. Saya percaya tidak ada pintu yang tidak sanggup dibukakan oleh Tuhan. Tapi ketika mau tidur, dia mulai mikir lagi. Ketika dia lihat masalahnya, dia mulai mikir lagi, aduh bener nggak ya? Bisa nggak ya? Saudara percaya dong. Iya kan? Jadi yang kedua, percayalah kepadanya. Jadi yang pertama, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar percaya. Sekalipun belum ada jawaban doa, percaya saja. Makanya Yesus bilang kepada Maria dan Marta pada saat Yesus mau menyembuhkan Lazarus, membangkitkan Lazarus. Yesus bilang sama Maria dan Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Orang yang percaya, dia akan melihat kemuliaan Allah. Amin, saudara. Amin. Iya kan? Apa yang dikatakan selanjutnya? Dan ia akan bertindak. Ingat, tidak hanya cukup kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi kita perlu percaya kepadanya, maka ia akan bertindak. Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak mau menolong kita. Karena bagi Tuhan terlalu mudah untuk menolong kita. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk memutarbalikkan keadaan. Tapi yang Tuhan lihat sekarang, sudahkah engkau percaya? Makanya setiap kali Yesus dalam pelayanan mau menyembuhkan orang sakit, selalu Yesus tanya, percayakah engkau? Iya kan? Percayakah engkau? Percayakah engkau? Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa apa yang Yesus buat berdasarkan kepercayaan seseorang terhadap pribadinya. Amin. Ayat 6, perhatikan saudara. Dari Mazmur 37 ayat 5 dan sampai dengan ayat 7 ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi bicara tentang ayat ini kita mengerti, kita nggak perlu membela diri kalau memang kita sedang difitnah hari-hari ini. Kalau kita hari-hari ini sedang merasa dirugikan, ada orang bilang, pendeta saya dirugikan di masa-masa pandemik ini. Aduh, itu jahat sekali pendeta, saya dirugikan. Padahal ini masa-masa pandemik. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini dunia. Saudara dan saya masih tinggal di dunia, masih ada orang-orang licik, masih ada orang-orang jahat, masih ada orang-orang culas, masih ada orang-orang yang ngakunya teman tapi di belakang nusuk kita, masih banyak. Itu sebabnya kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita hanya mau berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena nanti Tuhan yang akan memunculkan kebenaran saudara dan haknya saudara itu dimunculkan sama Tuhan. Nggak perlu membela diri.
Gak perlu saudara menuntut hakmu. Saudara lakukan aja apa yang menjadi kewajibanmu. Apa yang menjadi kewajibanmu? Lepaskan pengampunan. Apa yang menjadi kewajibanmu? Andalkan Tuhan. Apa yang menjadi kewajibanmu? Tetap berserah kepada Tuhan. Maka Alkitab katakan, Ia akan memunculkan kebenaranmu. Namanya kebenaran tidak perlu dibela. Dia akan membenarkan dirinya sendiri. Karena dia kebenaran, saudaraku. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Lalu respon kita apa? Alkitab mencatat, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita hanya perlu banyak-banyak berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita hanya perlu banyak-banyak mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seringkali yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita sudah doakan. Ada beberapa anak Tuhan yang setiap pagi berdoa. Namun justru yang terjadi bertolak belakang dari apa yang dia doakan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau pastikan iblis pintar. Iblis bergelar doktor dalam hal membuat kita bimbang, dalam hal membuat kita ragu. Wah, dia hebatnya. Sehingga akhirnya kita mulai berpikir, aduh jangan-jangan saya percuma berdoa. Saya percuma berdoa buat usaha saya percuma berdoa buat pasangan hidup saya percuma berdoa buat istri saya percuma berdoa buat suami saya. Buktinya justru bukannya tambah baik, malah tambah jahat, tambah hancur, tambah parah keadaan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup bukan karena melihat. Rasul Paulus jelas katakan, kita orang percaya hidup karena percaya kita, bukan karena melihat. Amin, saudara. Kalau yang kita lihat seringkali mengecewakan, kalau yang kita lihat seringkali bertolak belakang dari apa yang kita doakan, tutup matamu, pandang ke atas, maka engkau akan melihat dan dibukakan mata rohanimu. Sama halnya ketika kita mengerti bahwa ketika kita berdoa namun yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita ingat, it's okay, sudah dikasih dalam Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sanggup mereka-rekakan segala sesuatu. Wah, ini dahsyatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup membuat segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Amin. Rancangan orang jahat dibuat yang menjadi rancangan kebaikan. Makanya Alkitab katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Kenapa? Izinkan Tuhan berkarya. Kenapa Tuhan berkarya? Karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Makanya tema malam hari ini, berserah kepada Tuhan, bukan menyerah. Kita adalah orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Kalau orang berserah itu berarti tidak pakai kekuatannya dia. Dia hanya mengandalkan Tuhannya. Wah, ini dahsyat, saudara. Suami-suami engkau yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, saya mau ingatkan kepadamu, kalau engkau buat aneh-aneh terhadap istrimu dan istrimu tidak buat apa-apa, tidak marah, tidak cerewet, dia cuma bilang, "Gak apa-apa sayang, saya cuma berdoa." Wah, hati-hati, saudara. Lebih baik istri lu marah-marah daripada istri lu cuma diam, nangis dan dia berdoa. Itu lebih ngeri, saudara. Karena itu hati-hati. Demikian pula suami istri-istri, ya kan? Kalau engkau istri-istri masih memberontak, engkau istri-istri masih keras kepala batu, nggak bisa dibilangin sama suami, nggak ada tunduk pada suami, dan suami cuman diam, cuman senyum-senyum, cuman diam dan berdoa. Engkau lihat masuk kamar dia lagi berdoa. Waduh, hati-hati, saudara, hati-hati. Prinsip orang-orang tersebut adalah dia cuman lipat tangan, dia cuman tutup mata, dia percaya Tuhannya yang akan bertindak. Itu sebabnya berserah kepada Tuhan itu dahsyat. Berserah kepada Tuhan itu luar biasa. Nah, coba perhatikan dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 23 dan ayat 24. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi apapun yang kita buat, kita mengerti, saudara, ada upah, ada reward, ada punishment dari apa yang kita buat. Karena itu selalu saya bilang begini, kita orang benar hiduplah dengan kebenaran. Kita orang benar tidak akan pernah berubah untuk tetap melakukan yang baik, sekalipun kita tidak pernah menerima balasan yang baik. Dengar baik, saudaraku. Orang benar akan tetap terus berbuat baik sekalipun dia tidak pernah menerima balasan yang baik. Tapi orang baik, saudara dikasih dalam Tuhan, motivasinya, kalau dia buat baik hanya untuk menerima agar orang yang dia baikin itu berbalas baikan kepada dia.
Sehingga saya mau kasih tahu, kalau engkau mengandalkan hal seperti itu, ketika orang ini tidak berbuat baik kepadamu, tidak membalas yang baik, justru balas yang sebaliknya, maka siap-siap engkau jadi orang yang kecewa. Kenapa? Karena engkau berbuat sesuatu untuk manusia. Alkitab katakan, kalau engkau buat sesuatu, buat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena manusia mengecewakan. Kenapa? Karena dari Tuhan engkau menerima bagian yang akan ditentukan bagimu sebagai upah. Kenapa? Karena Kristus adalah Tuannya, kita adalah hambanya. Amin. Kita hidup berserah karena kita tahu orang yang menabur sambil berjalan maju, mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Mungkin hari ini engkau menangis. Mungkin hari ini engkau disakiti. Mungkin hari ini engkau dihianati. Saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Firman Tuhan selalu mengatakan, apa yang baik bagi semua orang, lakukan. Sekalipun orang itu menyakitimu, sekalipun orang itu mengecewakanmu, sekalipun orang itu membuat engkau menangis setiap malam, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Dasar firman-Nya jelas. Kita buat bukan buat mereka, kita buat sesuatu untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, daripada Tuhan kita menerima upah, daripada Tuhan kita menerima yang ditentukan untuk menjadi bagian kita. Dan 1 Petrus 5 ayat 7 bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jangan cuma setengah kekhawatiranmu. Jangan cuma seperempat kekhawatiranmu. Alkitab katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Semua kekhawatiranmu. Jadi pertanyaan sekarang, apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Suamimu jadi kekhawatiranmu, rumah tanggamu menjadi kekhawatiranmu, istrimu, anak-anakmu, hari depan keluargamu. Serahkan itu dengan cara apa? Doa, doa, dan doa. Hanya itu ya saudara, hanya itu. Yesus sudah mengajarkan kita. Ketika diperhadapkan dengan keadaan sulit, Yesus masuk taman Getsemani, dia berdoa. Yesus sudah mengajarkan kepada setiap kita, kita juga harus melakukan hal tersebut. Kalau ada keadaan-keadaan yang sulit, keadaan yang tidak lagi bisa kita lakukan, perbuat, cukup lipat tangan. Kita percaya ada tangan Tuhan yang kuat, ada tangan Tuhan yang berkuasa, ada tangan Tuhan yang bertakhta dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita belajar untuk berserah, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kenapa? Sebab Tuhan, Dia yang memelihara kamu. Apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Usahamu goncang karena pandemik. Ekonomimu bergoncang, keuanganmu bergoncang karena pandemik. Apa yang harus engkau bayar, cicilan-cicilanmu yang belum terlunaskan di sepanjang bulan ini karena pandemik, engkau mulai khawatir. Saudara, izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan malam hari ini, ketika engkau mulai khawatir, engkau mulai meragukan kuasa Tuhanmu. Ketika engkau mulai khawatir, engkau mulai meragukan kapasitas Allahmu sebagai Allah yang memberi makan, sebagai Allah yang memeliharamu, sebagai Allah yang menyediakan yang terbaik dalam hidup. Ketika engkau khawatir, engkau sedang membiarkan dirimu dipermainkan oleh iblis. Hari ini, buang kekhawatiranmu, bawa itu sama Tuhan. Yesus bilang, mari kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Datang sama Tuhan, Dia yang memberikan kelegaan, karena Dia yang memelihara kita. Tuhan yang memelihara kita, bukan bosmu, bukan perusahaanmu. Tuhan bisa pakai bosmu, Tuhan bisa pakai perusahaanmu, tapi Tuhan juga bisa pakai semua orang di sekelilingmu untuk digerakkan hati untuk memelihara hidupmu. Bangsa Israel, Alkitab mencatat, keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun 40 tahun lamanya. Bajunya tidak rusak, kasutnya tidak rusak. Tuhan pelihara mereka seperti biji matanya Tuhan. Wow, sudah dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita mengerti. Kita berserah karena kita paham hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kita berserah karena kita mengerti, yang pertama, dengan berserah maka kita sedang mengizinkan Tuhan untuk berperkara dalam hidup kita. Karena tidak segala sesuatu kita bisa tanggung. Ada hal-hal yang gak bisa kita mengerti. Itu yang kita mau serahkan sama Tuhan. Untuk mengubah hati seseorang, untuk ngubahin hati istrimu, untuk mengubah hati suamimu, untuk mengubah hati mertuamu, anak-anakmu, orang tuamu. Itu kerjaannya Roh Kudus. Kita nggak bisa. Kita mau pakai apapun nggak akan pernah bisa, saudara. Makanya dengan berserah kita mengerti. Dengan berserah, maka yang pertama, kita mengizinkan Tuhan untuk berperkara dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan kita adil. Amin. Belajar berserah. Engkau dirugikan, belajar berserah. Enggak usah balas. Jangan balas. Ngotorin tanganmu. Cukup berserah aja, kita berserah. Karena kita percaya. Tadi kita sudah baca. Iya kan? Apa yang Alkitab katakan?
Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dia yang akan memunculkan kebenaranmu. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Capek-capekin kita, ngotorin kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita balas yang jahat dengan yang jahat, maka karakter kita sama dengan mereka. Orang akan melihat dan orang bilang sama aja. Tapi kalau kita lihat orang balas, orang buat sesuatu yang jahat sama kita, orang merugikan kita, orang mengecewakan kita, justru kita mendoakan, kita mengucapkan berkat buat itu, orang akan melihat. Yang pertama, orang akan lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan kedua, apa yang engkau berbeda dengan mereka. Dan yang ketiga, engkau mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu, menyatakan kebenaranmu, menyatakan hakmu. Wow, kita mengerti Tuhan kita hidup. Kalau kita mengerti Tuhan kita hidup, maka berserahlah kepadanya. Amin. Jadi yang pertama, kita berserah karena kita mengerti. Dengan berserah kita mengizinkan Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Yang kedua, kita berserah karena kita mengerti. Dengan berserah membuat hidup kita lebih tenang. Iya dong. Kenapa ada banyak orang stres? Kenapa ada banyak orang nggak bisa tidur tengah malam, perlu minum obat tengah malam untuk tidur? Karena apa? Karena hidupnya nggak tenang. Hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, hidupnya penuh dengan kecemasan. Dan ini adalah makanan empuknya si iblis. Kita lupa bahwa firman Tuhan sudah mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang pelihara hidup kita. Bicara tentang pelihara bukan hanya bicara tentang makan, minum, pakai, tapi pembelaan, pertolongan, kasih karunia, anugerah itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Amin, saudara. Jadi kalau kita hanya mikirin beban masalah kita hanya mikirin istri kita yang memberontak, kita cuma mikirin suami kita yang nggak pulang-pulang, saudara, kita akan cepat tua, cepat sakit, cepat stres, nggak bisa tidur. Waduh, udah nggak ada yang baik. Benerlah apa yang dikatakan Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi, have fun aja lah, gembira aja, arahkan hatimu kepada Tuhan, maka Dia akan membuat mukamu berseri-seri, Alkitab bilang. Amin. Jadi yang pertama, kita berserah karena kita mengerti. Dengan berserah kita mengizinkan Tuhan berperkara dalam hidup kita. Yang kedua, kita berserah karena kita mengerti. Dengan berserah membuat hidup kita lebih tenang. Iya dong, ada masalah kita serahkan sama Tuhan. Tuhan, nih ada orang nih jahatin saya nih, ini saya serahin sama Tuhan. Kita lakukan aja bagian kita. Apa bagian kita? Tetap terus berbuat baik. Tuhan, nih suami saya nggak pulang-pulang nih, saya serahin sama Tuhan ya. Karena kalau kita yang berusaha, kita capek, saudara. Kita ngeliatin WhatsApp-nya, kita liatin ke handphonenya, kita ngeliatin karakternya, kesehariannya. Kita jadi sakit hati, diajak ngomong nggak mau ngomong, kitanya jadi kepahitan, serba susah. Udah cukup diem, lu doa aja, masuk kamar lu doain dia lagi tidur, lu tumpangin tangan. Iya kan? Kita hidup jadi lebih tenang. Kenapa? Satu masalah terlepas. Tapi kalau satu masalah kita simpen, masalah yang baru datang kita simpen lagi, masalah yang baru lagi kita datang kita simpen lagi, ada orang ngerancangin jahat kita simpen lagi. Aduh saudara, wah, kita akan jadi orang-orang yang gampang lemah, gampang kuat. Akhirnya ujung-ujungnya kita bilang, pendeta, saya udah capek, saya ikut Tuhan kok begini-begini terus, malah tambah hancur hidup saya. Kenapa? Karena kita yang salah. Jangan nyalain Tuhan. Kenapa salah kita, pendeta? Karena kita nggak serahkan masalah kita. Ya, saya serahkan masalah saya juga, Tuhan kayaknya nggak tolong saya. Loh, kita menyerahkan masalah kita, bukan berarti Tuhan langsung jawab doa kita, bukan berarti Tuhan langsung buka jalan. Lu pikir Tuhan dukun yang lu cuman kosrek bayar ayam hitam jadi? Enggak, saudara. Tuhan juga bukan jin lampu yang kita bilang kok gesek-gesek lampu tiba-tiba jinnya keluar, mintalah 3 permintaan saat itu jadi. Bukan. Tuhan mendidik kita, Tuhan memproses kita, Tuhan membentuk kita dalam masalah kita, mendewasakan kita. Pada akhirnya hidup kita jadi lebih bergantung sama Tuhan. Amin. Jadi intinya malam hari ini, kalau engkau punya masalah, engkau mau hidup lebih tenang, serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan. Engkau khawatir akan anakmu yang saat ini sedang di perantauan, serahkan anakmu itu dalam doa, melalui doa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita berserah karena kita mengerti. Dengan berserah, maka dalam hidup kita tidak ada lagi kata-kata menyerah. Nah, ini penting. Tadi saya bilang, kita nggak akan pernah gampang menyerah dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita tahu kita udah berserah. Dan kalau kita udah berserah, janji firman Tuhan apa? Aku yang akan menggantikan engkau berperang. Dengan kita berserah, kita percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak. Wah, jelas janjinya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ia akan bertindak.
Jadi yang ketiga, kita berserah karena kita mengerti. Dengan berserah, di dalam kamus kehidupan kita tidak ada lagi kata menyerah. Amin, saudara. Alkitab jelas katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Apa sih maksudnya mendapat kekuatan yang baru? Setiap hari akan dapat kekuatan. Kekuatannya istilahnya kayak baterai gitu, saudara. Udah mau habis, dapat lagi charge. Udah mau habis, diisi lagi. Udah mau habis. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Apa maksudnya menanti-nantikan Tuhan? Tetap berharap. Apa maksudnya menanti-nantikan Tuhan? Berdoa tidak jemu-jemu. Apa maksudnya menanti-nantikan Tuhan? Tetap setia iring Tuhan. Itu menanti-nantikan Tuhan. Dengan demikian kekuatan kita tidak ada batasnya. Unlimited, saudara. Wow, pulsa aja unlimited enak. Iya kan? Apalagi kekuatan dari Tuhan yang tidak terbatas selalu ada dalam kehidupan kita. Masalah boleh datang silih berganti. Saya akan datangi masalah itu dan berkata, "Hai masalah, aku punya Tuhan yang lebih besar. Hai masalah, aku akan menyelesaikan engkau di dalam nama Yesus." Sehingga kita jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Sobat Maestro, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi karena kita mengerti, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kalau kita mau belajar berserah, kalau kita mau belajar percaya, maka Tuhan yang akan bertindak. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman yang termaterai dalam hati kami. Kami sadar betul dalam mengiring Tuhan ada begitu banyak masalah. Dalam mengiring Tuhan ada begitu banyak pergumulan. Ada masalah keluarga dalam hidup mereka, umat Tuhan yang malam hari ini sedang bergabung dan mendengarkan program Blok Airtime ini. Ada anak-anak Tuhan juga yang berdoa buat pekerjaan mereka, berdoa buat usaha mereka, berdoa buat pasangan hidup mereka, suami, istri, bahkan anak-anak mereka malam hari ini. Bahkan ada yang berdoa buat kesehatan mereka. Bapa, kami percaya ketika kami hidup berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan ambil alih kehidupan kami. Dan kalau Tuhan mengambil alih hidup kami, maka kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Hamba ucapkan berkat, biarlah setiap hati dijamah, setiap hidup dipulihkan, sehingga akhirnya malam hari ini menjadi malam perjumpaan kami dengan Tuhan yang membuat hidup kami. Dan kami mau mengambil keputusan mulai malam hari ini, Tuhan, ini kami. Kami mau menyerahkan hidup kami mau menyerahkan masalah pergumulan kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang akan bertindak menggantikan setiap kami. Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing mereka, umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Mereka dijamah Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang bergantung kepada Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing mereka. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah. Tuhan Yesus, kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan, sempurna, sehat di dalam nama Yesus. Radio Maestro ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Owner, staff-staff yang ada, berkat Tuhan ada atas hidup mereka. Pakai radio ini untuk menjangkau banyak jiwa, sehingga melalui radio ini banyak nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blok Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.